Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat SEG yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bulan suci Ramadan ini penuh tantangan. COVID-19 ada di sekitar kita di mana-mana, bahkan sampai sekarang ini belum tuntas. Tapi kita yakin betul bahwa Ramadan artinya menghanguskan. Mudah-mudahan tidak hanya menghanguskan dosa masa lampau kita, tapi juga mengangkat virus corona yang ada di sekitar kita. Semoga dengan demikian. Hari ini insya Allah kita sangat optimis, dosa vertikal kita diampuni oleh Allah SWT. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama bulan suci Ramadan sudah dibakar hangus dosa itu oleh Allah. Nah, tinggal satu persoalan, bagaimana dengan dosa horizontal kita? Allah tidak kompeten memaafkan dosa yang dilakukan oleh seseorang dengan saudaranya sendiri. Mungkin kita pernah clash dengan tetangga, mungkin kita pernah clash dengan teman sejawat di kantor, mungkin kita pernah clash dengan keluarga. Nah, dalam situasi seperti ini, saya kira sudah saatnya kita bersilaturahim. Silah artinya to connect, silah artinya menyambung, ar-rahim cinta kasih. Sudah saatnya kita menjalin komunikasi, tali kasih antara satu sama lain. Caranya kita saling memaafkan. Mari kita menjabat tangan saudara kita sendiri. Maaf, saya pernah khilaf. Ya, atau mungkin juga sebaliknya. Ada yang datang minta maaf kepada kita. Oh, Allah Maha Pemaaf. Masa kita tidak boleh saling memaafkan? Oh, indah sekali kan? Nah, pada saat ini, para pemirsa, siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa sih yang tidak pernah berdosa? Apalagi kita bukan Nabi. Nabi pun itu juga kadang-kadang melakukan kehilafan, apalagi kita. Karena kita sadar bahwa kita ini bukan orang yang bersih, bukan malaikat, bukan orang yang suci, bahkan sangat riskan dengan melakukan kesalahan. Innal insana fi mahallil khata' wa nisyan, kata Nabi. Tempatnya lah manusia itu untuk selalu melakukan kehilafan, ya, dan dosa. Karena itu, setelah Allah mengampuni dosa kita, maka giliran sekarang ini kita mohon ampun kepada keluarga kita. Para anak minta maaflah kepada kedua orang tuanya. Para bapak ibu, maafkanlah anaknya. Teman-teman kita semuanya mungkin ada yang perbedaan pendapat yang selama ini membuat menjadi beban buat kita. Udahlah, kita juga sering melakukan hal yang sama kok dengan orang lain. Mari kita saling memaafkan. Barang siapa yang rajin memaafkan sesamanya, Allah pun juga akan rajin memaafkan yang bersangkutan. Kalau kita pelit memaafkan saudara kita sendiri, maka Allah pun juga akan pelit untuk memaafkan yang bersangkutan. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Jadikanlah hari-hari ini adalah hari bersilaturahim. Jadikanlah hari-hari terakhir ini seperti tradisi kita selama ini ada yang disebut dengan halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Ya, halal bihalal itu artinya apa? Halal yang pertama itu, dulu kan sejarahnya itu di Jogja. Anak-anak kauman Jogja itu melakukan sayembara kecil-kecilan. Spanduk apa yang kita akan tulis dalam rangka mensyukuri nikmat Allah? Karena pada bulan Ramadan ini, kita meraih kemerdekaan hari Jumat tanggal 9 Ramadan, ya, bertepatan tanggal 17 Agustus 1945, kita merayakan kemerdekaan, mendeklarasikan kemerdekaan. Kita melawan hawa nafsu, menang. Kita melawan penjajah, menang. Maka halal yang pertama, mari kita saling menghalalkan satu sama lain. Jangan lagi ada yang, wah itu kan dulu penjahat perang, itu kan membocorkan rahasia kita kepada Belanda dan sebagainya. Udahlah, kita sudah merdeka, saling maafkan satu sama lain. Bukankah Allah juga telah memaafkan kita pada bulan suci Ramadan ini? Maka itu ditulislah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu adalah bahasa Arab, orang Arab nggak tahu artinya apa. Strukturnya lain tuh. Tapi bagi kita orang Indonesia, halal bihalal itu artinya mari kita saling menghalalkan, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Apa yang terjadi? Sehingga ini sudah kita menjadikan ekspor, ya, ekspor kebudayaan peradaban. Di mana-mana ada KBRI, Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, di situ melakukan halal bihalal. Akhirnya negara tetangga pun juga ikut-ikutan melakukan halal bihalal. Di negara-negara besar pun juga saya pernah diundang juga halal bihalal di Amerika, di Kanada, di Inggris.
ya di Perancis. Kenapa seperti itu? Apa itu halal bihalal? Inilah Indonesia. Nah, pada kesempatan yang sangat mulia ini para pemirsa, ya, mari kita runut. Siapa tahu ada dosa yang kita tidak pernah ingat. Siapa tahu ada utang yang belum pernah kita bayar, ya. Siapa tahu ada yang pernah kita janji belum kita tunaikan. Siapa tahu ada yang pernah kita lakukan kepada saudara sendiri, kepada kedua orang tua. Jabatlah tangan mereka. Ya. Siapa tahu pernah kita menjanjikan untuk membangun masjid di kampung, lupa kita. Siapa tahu kita pernah menjanjikan sesuatu kepada Allah, ingat sekarang ini. Mari kita mohon pengampunan kepada Allah, seraya dengan itu juga mari kita mohon pengampunan kepada saudara. Percayalah bahwa suasana lebaran seperti ini masih ada, maka tentu sangat terbuka bagi kita untuk saling memaafkan. Mari kita saling mengunjungi, ziarahi makam keluarga yang sudah mendahului kita. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Itulah artinya silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya untuk sesama orang hidup, tapi silaturahim juga untuk orang yang sudah wafat. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk melakukan silaturahim. Caranya seperti apa? Doakan almarhumah di alam barzahnya di sana. Insya Allah, kalau itu niat yang tulus, maka Allah pun juga akan mengijabah, menyampaikan pesan itu kepada mereka. Jadi para pemirsa, mari kita plong hari ini. Mari kita membebaskan diri pada hari ini dan ikrar jangan mengulangi dosa langganannya lagi. Beranilah menggunting dosa langganannya. Melalui bulan suci Ramadan, melalui silaturahim seperti hari ini yang kita anjurkan. Moga-moga insya Allah termasuk juga company perusahaan tempat kita bekerja mencari sesuatu nasi ini, itu juga nanti akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mendoakan dirinya sendiri, pribadinya, doakan tempat suaminya, tempat istrinya, tempat anaknya, tempat keluarga kita bekerja, terutama SAG ini. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.